Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Teknologi dalam Islam. Secara harfiah, Islam berarti damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu Sin, Lam, Mim, yang bermakna dasar, salama, yang berarti selamat. Secara etimologis, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya aslama, berserah atau pasrah, istaslama, mustaslimu, penyerahan total kepada Allah, salim berarti bersih atau suci, dan salam, selamat atau sejahtera. Secara istilah, Islam merupakan ketundukan seseorang hamba kepada Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Menurut Roger, teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hal yang diinginkan. Teknologi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak perkembangan teknologi yang muncul membantu kemaslahatan umat. Salah satunya adalah kemunculan internet. Dengan munculnya teknologi internet, banyak orang yang bisa mengakses segala sesuatu dengan lebih mudah. Beberapa contoh teknologi lagi adalah teknologi informasi, medis, bioteknologi, dan lain-lain. Masing-masing memberikan manfaat yang berbeda dalam kehidupan manusia seperti dalam bisnis, komunikasi, pendidikan, hingga kesehatan. Dalam Islam, manfaat teknologi untuk kemaslahatan manusia dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-A'la ayat 8, yang menjelaskan bahwa Allah sudah memberikan kemudahan untuk manusia, dan teknologilah yang merupakan salah satu kemudahan yang diberikan Allah kepada manusia. Agama dan ilmu pengetahuan teknologi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antar satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan untuk kemunculan berbagai penemuan baru dan ide-ide baru. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih kompleks dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Tetapi terlepas dari hal semua itu, perkembangan teknologi juga tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai agama Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern, industri, komunikasi, dan transportasi terbukti manfaat. Tapi di sini sisi lainnya ada juga yang berdampak negatif tentunya, yang bisa merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk dilihat kembali. Untuk menghindari dampak dari perkembangan teknologi, sebagai umat Islam yang bijak dan taat pada aturan agamanya, semestinya berawal dari diri sendiri untuk menyikapi terjangan perkembangan teknologi. Pergunakan manfaat yang positif jika dampak dari perkembangan teknologi itu bisa bermanfaat dalam kehidupan umat Islam. Dan jauhilah dan buang dampak negatif apabila dampak dari perkembangan teknologi komunikasi itu cenderung bersifat mengarah dalam kebatilan. Dikarenakan agama Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik di masa lalu maupun masa sekarang maupun di waktu-waktu yang akan datang. Moderasi dalam Islam adalah gerakan Islam terpadu dan ilmu-ilmu modern. Akibatnya Islam harus menyesuaikan diri dengan doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip keinginan Barat. Dampak dari gerakan ini akan merusak prinsip-prinsip Islam dan mendorong orang-orang Muslim untuk mengakui nilai-nilai modernitas Barat.
Dalam Islam, sains dan teknologi sangatlah penting untuk membangun dan mengembangkan peradaban yang kokoh dan tangguh. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali para ilmuwan saintis maksud saya, yang bermunculan pada masa dinasti Abbasiyah seperti Al-Khwarizmi, ahli matematika, Ibnu Firnas, konseptor pesawat terbang, Jabir bin Hayyan, bapak kimia, dan masih banyak lagi. Beliau semua yang mengerahkan segenap daya dan upaya demi berkarya untuk umat. Jadi agama Islam tidak pernah melarang sains dan teknologi, malah justru agama Islam selalu terdepan dalam sains dan teknologi sejak abad 13 yang lalu. Ada pertanyaan, kenapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari iptek? Yang pertama, karena dengan mempelajarinya kita akan semakin menyadari bahwa kebesaran Allah itu ada. Yang kedua, karena tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sedangkan tugas khalifah di muka bumi adalah untuk menciptakan kemakmuran dan membangun kembali keseimbangan alam yang sudah Allah tegakkan. Dengan adanya iptek, kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu apa korelasi antara iptek dan Islam? Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, dan kami telah ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Berdasarkan tafsirnya, Islam menganjurkan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita, dan itulah teknologi. Inilah saatnya kita sebagai generasi muslim untuk memanfaatkan teknologi dengan baik agar bisa bermanfaat untuk umat dan agama. Kalau bisa, kita jangan hanya memanfaatkannya saja, kita berusaha untuk berkarya, berkreasi untuk menciptakan teknologi baru yang mampu memajukan peradaban Islam. Maka, mari kita junjung ilmu pengetahuan dan teknologi, karena peradaban yang maju dimiliki oleh orang-orang yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.